Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau belanja ke pasar ya, karena di sini rencananya aku mau stok food prep selama 2 minggu. Karena aku mau beli protein hewaninya agak banyakan gitu. Jadi aku belanjanya ke pasar ya teman-teman. Nah yang pertama ini aku beli ayam dulu, seperti biasa di ibu langganannya mama aku dulu ya. Di sini ayamnya pada fresh ya, terus ukurannya juga kecil-kecil karena aku tuh suka sama ayam yang kecil-kecil dibanding yang besar-besar. Aku mau beli 2 kiloan gitu karena kan ini buat stok 2 minggu. Kalau aku beli kesini tuh harus pagi-pagi ya teman-teman, soalnya kalau udah siang ibu ini tuh pasti udah habis gitu ayamnya. Dua main. Nah lanjut, ini aku mau beli ikan. Ikannya banyak banget pilihannya, aku sampai bingung ya mau milih yang mana. Tapi aku beli yang seperti biasa aja. Jadinya aku beli ikan patin dan ikan kembung. Nah lanjut ke warung sayuran. Sebenarnya sih banyak sayur-sayur yang dijual di pinggir-pinggir gitu, cuman aku belinya ke sini karena di sini tuh udah komplit banget ya, segala ada, walaupun memang harganya lebih mahal dikit menurut aku. Cuman emang sayurannya tuh pada fresh gitu ya, kalau di stok di kulkas itu ya lumayan tahan lama. Lanjut, ini aku ke toko frozen, ini juga ada di Cicadas ya. Jadi aku sekalian aja mampir ke sini. Di sini tuh banyak sosis-sosis sama nugget-nugget dari berbagai macam merek ya. Nah, ini yang aku cari. Aku mau beli slice beef, dan kebetulan di sini pada fresh ya. Aku lihat daging-dagingnya. Terus aku mau pilih daging yang low fat kayak gini. Kalau kemarin-kemarin aku belinya yang biasa gitu, yang ada lemaknya ya. Ini juga ada sih, cuman nggak terlalu banyak gitu. Nah, ini buat harga-harganya aku pilih yang low fat 500 gram, harganya 67.000. Nah, ini sampai di rumah aku langsung food prep semuanya. Ini ayamnya udah aku cuci bersih dulu. Tadi aku beli ayamnya 2 kilo ya. Harga 1 kilonya 36.000. Jadi totalnya 72.000 2 kilo. Aku pisahin ini di 2 toples aja ya teman-teman. Tadinya sih mau 3 toples. Cuman pas aku pikir-pikir lagi, ini tuh ayamnya pada kecil-kecil. Jadi ya udah aku jadiin 2 toples aja. Nah, biasanya untuk toples satunya aku mau ungkep ya. Jadi buat stok frozen 1 toples itu buat biasanya di minggu depannya. Cuman gak aku ungkep dulu ya. Jadi ini tuh buat stok di freezer. Nah, ini aku beli ikan patin, harganya tuh kalau nggak salah 26.000. Pokoknya aku beli sama ikan kembung itu totalnya 36.000. Seperti biasa ini dicuci bersih dulu sebelum masuk freezer. Bagusnya sih atasnya ditambahin kayak jeruk nipis gitu, cuman aku enggak, soalnya nggak ada stok. Aku lupa tadi beli jeruk nipisnya, jadi aku skip. Nah, ini ikan kembung, aku belinya dikit aja, cuman 6 potong. Tapi kata bapaknya tuh kurang 1 biar pas, jadi ditambahin 1, jadinya 7 potong. Nah, lanjut ini aku beli slice beef. Nah, sebenarnya stok yang kemarin itu masih ada ya, itu sisa 4 gulung lagi. Karena di weekend kemarin itu aku nggak makan keluar ya, jadi aku manfaatin yang ada aja. Lumayan ya, ngegrill di rumah tuh lebih hemat. Nah, ini yang baru, dagingnya tuh masih pada fresh ya, kelihatan tuh dari warnanya aja merah banget. Ini kesukaan aku sama suami aku banget ya, jadi kayaknya kalau beli stok buat 2 minggu kita pasti beli ini gitu, tapi nggak tiap minggu juga ya teman-teman. Nah, ini aku pisah-pisahin gini ya, jadi nanti kalau mau makan tuh nggak susah ya, karena kan ini kalau udah beku
itu jadi nempel-nempel gini ya satu sama lain, biar nanti nggak lama mencairkannya. Jadi ini aku pisahin per porsi gitu. Ini buat kotak sekatnya nanti ada linknya di description box ya. Pokoknya untuk stok slice beef pakai ini tuh jadi lebih praktis banget ya teman-teman. Next beli bakso. Ini baksonya lumayan banyak, harganya 25 ribuan. Aku pilih yang besar-besar soalnya nanti rencananya mau dibakar gitu barengan sama slice beef. Jadi kayak bakso bakar dan baksonya lumayan enak juga. Next beli labu siam. Ini labunya pada kecil-kecil, lucu banget. Ini biasanya sih kalau yang kecil gini aku tinggal rebus aja gitu buat lalapan. Tapi kalau anak-anak tuh lebih seneng dioseng gitu, jadi ada rasanya. Nah buat harga sayur-sayurannya di sini aku nggak tahu persis harganya ya teman-teman. Pokoknya semuanya itu totalnya di 95.000. Nah kalau nggak salah harga labu siam itu kemarin 5.000 segitu. Untuk wortel di sini 20.000 1 kilo. Wortelnya juga di sini fresh banget ya aku lihat. Ini tuh kayak yang dijual di supermarket gitu. Buat stok 2 minggu sih ini awet ya. Asalkan nanti kita cek gitu. Kalau misalkan tempatnya udah basah banget, kita lap dulu toplesnya. Terus lebih bagusnya sih dipakein tisu di bawahnya. Nah next di sini aku beli buncis. Ini biasanya buat stok bikin sayur sop. Jadi aku belinya dikit aja ya. Karena kemarin itu masih ada stok sedikit di kulkas. Jadi aku belinya 1 kantong kecil. Next beli timun. Ini timunnya juga aku beli segini, harganya 8.000. Lumayan mahal juga ya. Karena aku nggak biasa beli timun juga, buat aku sih harga segitu lumayan mahal. Ini dapat berapa? 5 piecesan gitu. Next beli tauge. Tauge apa sih? Nah jangan lupa buat stok itu aku kasih air dikit ya, biar lebih seger. Maksudnya lebih awet dan lebih tahan lama gitu. Tapi jangan lupa nanti airnya diganti ya. Beli seladanya ini enggak terlalu banyak ya aku belinya, dan lumayan di sini seger-seger ya seladanya. Aku cuci bersih dulu seladanya, jadi biar nanti pas mau dimakan itu tinggal ngambil aja, nggak usah cuci lagi. Tapi bagusnya setelah dicuci itu dikeringin dulu pakai alat pengering. Karena aku nggak punya alatnya, jadi didiemin dulu gitu ya sambil dikibas-kibas, biar airnya nggak ikutan masuk gitu. Nah next ini beli telur ya. Ini masih ada sisaan kemarin juga, aku tambahin lagi. Tadi aku beli kalau nggak salah tuh sekitaran 13 pieces. Kalau untuk stok 2 minggu wajib ada telur ya teman-teman. Soalnya ini buat selingan gitu. Harga telurnya 22.000. Next ini aku beli tempe. Tempenya seperti biasa dipotong-potong dulu. Nah kalau tempe ini aku belinya barengan sayur tadi ya. Pokoknya totalnya semuanya 95.000 buat sayuran dan bumbu aja. Nah tadi beli bumbu-bumbu juga nih kayak jahe, lengkuas, sama salam. Tapi aku lupa ya, aku nggak beli kunyit. Padahal kunyit itu stoknya habis. Mungkin nanti nyusul ya beli kunyit sama kemiri. Nah ini tadi aku beli bawang putih 2 sama ini bawang merah 1/4. Beli bawang bombay juga, ini 3 biji ya. Biasanya ini buat slice beef atau tambahan tumis-tumis yang lain gitu. Nah ini aku beli daun salam juga. Next beli cabai sama tomat. Nah cabainya stoknya segini aja ya teman-teman. Terus aku beli tomat cuman 2 bijian gitu. Nah ini daun bawang aku potong-potongin, soalnya nanti aku mau bikin stok di freezer. Sebelum dipotong kayak gini, ini tuh dicuci dulu ya teman-teman. Jadi dicuci bersih dulu, terus dipotong-potong, lanjut masukin ke toples. Nah jadi nanti tinggal dipakai aja, nggak usah dicuci lagi. Nah ini aku beli buah-buahan, ini 10 ribuan satunya.
lumayan banget kan ya. Terus di sana tuh banyak banget pilihannya gitu loh teman-teman. Cuman tadi aku pilih yang jeruk sama yang apel hijau. Nah, alhamdulillah belanjaan aku udah beres semua. Nah, total semuanya itu di 320.000 termasuk sama buah-buahan ya teman-teman. Nah, tips dari aku kalau mau stok food prep buat 2 minggu, pilih bahan masakan yang tahan lama ya, kayak sayuran-sayuran yang tahan lama. Terus lebih banyakin stok frozen protein hewani. Soalnya itu lumayan tahan dan awet ya kalau sampai 2 minggu. Terus hindari beli sayur-sayuran yang cepet layu atau busuk. Nah, alhamdulillah ini udah beres semuanya, udah aku rapi-rapiin ke kulkas. Terus kelihatannya tuh jadi lebih rapi ya teman-teman, memudahkan kita banget buat masak. Dan segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.